Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Ar-Rahmat, shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah karuniakan kebahagiaan pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan halaqah subuh yang insya Allah apa yang kita lakukan niat karena Allah dan semata-mata mencari ridha Allah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, senantiasa apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa apa yang kita kerjakan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dan Allah bahagiakan dengan ridha-Nya dan surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan berjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Bapak jamaah rahimakumullah, banyak hikmah yang kita dapatkan dari melaksanakan puasa. Insyaallah tema ini kita angkat kembali agar kita lebih semangat lagi menjalankan puasa sampai akhir Ramadan, dan insyaallah kita lanjutkan nanti selesai Ramadan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal insyaallah. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, yang pertama hikmahnya puasa itu sehat, menyehatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang berpuasa sakit, habis puasa sakit, berarti dia bermasalah. Kalau ada yang sakit itu bukan karena puasanya, karena pola makannya yang salah, buka puasanya yang salah, sahurnya yang salah, ya kan? Ya, bukanya dengan penggorengan, dimakan penggorengannya, gimana nggak sakit? Wali dimakan. Ya Allah ya Rabbana. Padahal Rasulullah mengajarkan buka puasa itu sunnahnya itu kurma, air putih atau air zam-zam. Nah, setelah itu baru yang lain-lainnya. Ya Pak ya. Nah, sahurnya juga seperti itu ya. Nah, kalau kita kan berbeda. Makanya selesai Ramadan ada yang diabetesnya naik, kolesterolnya, jantungnya, ginjalnya, mahnya. Kenapa? Bukan karena puasanya, tapi karena pola makannya yang salah. Sebab Rasulullah mengatakan sumut tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Jantung, ginjal, paru-paru, usus semuanya akan sehat. Nah, kenapa? Karena memang penelitian membuktikan, kedokteran ilmiah itu membuktikan orang yang puasa itu akan sehat. Seperti halnya kita punya motor, punya mobil, bekerja terus-menerus gak ada henti, tanpa kita hentikan, istirahatkan, lama-lama akan turun mesin, rusak, akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Begitu pula dengan jantung, ginjal, paru-paru, usus, lambung yang bekerja terus-menerus tanpa diistirahatkan, lama-lama akan sakit. Allah tahu fitrah manusia itu, Allah yang menciptakan kita, maka Allah mensyariatkan puasa agar kita menjadi orang yang sehat. Amin. Semoga semuanya menjadi sehat. Amin. Bahkan diteliti jantung itu akan sehat dengan berpuasa. Paru-paru khusus akan sehat dengan berpuasa. Bukan hanya itu, ternyata detoksifikasi racun itu lewat puasa.
Arti menghilangkan racun dalam diri kita itu dengan berpuasa. Ya, Allah Akbar. Jadi syariat itu memang menyehatkan. Coba lihat, kita sholat itu menyehatkan, Pak. Mulai dari gerakan ruku, sujud, sampai salam, semuanya gerakan yang memberikan kesehatan. Bahkan ada disertasi doktor meneliti bahwa ternyata orang yang bangun malam sholat tahajud itu menyehatkan jantungnya, dia tidak akan terkena jantung. Nah itu tuh, Allah Akbar. Ternyata orang yang selalu bangun malam itu menyehatkan. Bayangkan jam 2, jam 3 orang lagi senang-senangnya tidur, enak-enaknya tidur, kita bangun malam. Kalau kita sih insya Allah kalau Ramadan, tapi kan bisa selesai Ramadan tuh. Ya tuh, ya Pak ya. Jadi semuanya menyehatkan. Ibadah haji, ibadah umroh, waduh semuanya sehat tuh, olahraga semua. Ada tawaf, ada sa'i, ya bahkan lari-lari kecil lagi, melempar jumroh, Allah semuanya menyehatkan semua. Jadi semuanya akan sehat. Kita yakini bahwa syariat itu menyehatkan. Yang kedua, puasa itu Allah berikan kebahagiaan yang tidak diberikan kepada orang kecuali orang yang puasa. Lisaim farhatani farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'a rabbi. Dua kegembiraan, kebahagiaan yang hanya Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Ketika ia berbuka dan ketika yang paling kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan makan minum itu hanya diraih bagi orang yang puasa. Orang yang tidak puasa nggak bakal dapat nikmat itu. Seteguk air, satu butir kurma itu nikmat karena kita berpuasa. Menahan lapar dan haus menjadi nikmat karena kita berpuasa. Dan puncak kenikmatan, dan ini hanya bagi orang yang berpuasa, yaitu berjumpa dengan Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita minta kepadanya kepada setiap waktu, kita bermohon kepadanya, dan kita bisa berjumpa bagi orang yang berpuasa. Ya, Allah Akbar. Surga nikmat, tapi yang menciptakan surga kita berjumpa dengannya jauh lebih nikmat, dan itu bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kenikmatan itu. Amin. Yang ketiga, hikmah puasa akan memberikan syafaat. Ada 2 syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Pertama, puasa. Yang kedua, Al-Quran. Dan ini syariatnya di bulan Ramadan. Puasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Quran diturunkan bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. 2 hal yang gak terpisahkan. Orang yang berpuasa lalu membaca Quran, maka dia akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Makanya gak heran kalau Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam Quran 60 kali. Nah, udah berapa bang? Alhamdulillah. Bolak-balik terus ya. Mungkin rekor Imam Syafi'i kita tidak akan sanggup. Mungkin lah, saya juga gak bakal sanggup. Sulit lah hebatnya Imam Syafi'i, karena beliau hafal Quran umur 7-9 tahun dalam riwayat. Makanya beliau sambil tiduran pun baca Quran sehari, siangnya 1 kali, malamnya 1 kali, 60 kali khatam Quran. Tidak mungkin rekor itu kita tandingi. Paling tidak kita berazam, berniat Ramadan itu harus khatam Quran minimal 1 kali. Kalau bukan Ramadan kapan lagi? Ya, orang bodoh ya, itulah Quran. Allah Akbar. Jadi iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Quran berikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Makanya yang berkaitan dengan Quran itu mulia, istimewa. Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi sayyidus suhur, rajanya bulan, penghulunya bulan. Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kedudukan naik menjadi sayyidul malaikah, rajanya malaikat, pimpinan para malaikat. Quran turun kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW naik kedudukan menjadi apa? Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Semua yang berkaitan dengan Quran jadi istimewa, jadi mulia.
Makanya orang yang membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan Quran menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Bayangin, keluarganya Allah itu ada di dunia. Siapa? Para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat keluarganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh. Yang berikutnya hikmah puasa. Orang yang berpuasa itu mendapatkan pintu khusus di surga. Dan itu hanya orang yang berpuasa. Orang yang puasa nggak dapat. Jadi pintu terbuka luas bagi orang yang berpuasa. Disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Pintu yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Artinya orang nggak berpuasa nggak dapat pintu itu. Mudah-mudahan kita masuk dalam pintu Rayyan. Amin. Kemudian berikutnya hikmah orang yang berpuasa, kita dilaparkan, kita dihauskan jasmani. Tapi yakinilah Bapak jamaah rahimakumullah, kita sedang dikenyangkan rohani kita. Kita dikenyangkan iman kita. Kalau kenyangnya iman, kenyangnya rohani, maka rohani iman ini menguasai jasmani, menguasai nafsu. Dan itu harus terjadi. Kalau enggak, kita ini kebalikannya. Kalau jasmani dikenyangkan, rohani dilaparkan, maka jasmani menguasai rohani. Kalau jasmani menguasai rohani, sama kita dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini Al-A'raf 176, Al-A'raf 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bahkan lebih rendah dari binatang, lebih sesat dari binatang. Siapa? Orang yang nafsunya menguasai rohaninya, ya, nafsunya menguasai imannya, jasmaninya menguasai rohaninya, sama dengan binatang. Makanya ada laki-laki mempermainkan wanita, buaya darat. Laki-laki yang berkumpul dengan wanita tanpa ikatan nikah namanya kebo. Oh jangan sini tuh, sono ya. Kebo ya. Kebo kumpul, kebo. Wanita jual diri, kupu-kupu malam. Yang ditangkap KPK namanya tikus. Nah, semuanya binatang tuh, yang berkaitan dengan yang jelek-jelek binatang. Karena itulah Allah Ramadankan kita. Kita dilaparkan, dihauskan supaya apa? Rohani menguasai jasmani, iman menguasai nafsu. Itulah fungsinya puasa, tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Hikmah yang terakhir, dengan berpuasa Allah karuniakan apa lagi? As-saumul li wa ana azibi. Hadis kursi, Rasul bersabda, Allah berfirman, puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Beda dengan ibadah lain, biasanya Rasul menjelaskan pahalanya sekian-sekian. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kita berinfak pahalanya 700 kali lipat. Ketika kita berpuasa, apa pahalanya? As-saumul li wa ana azibi. Mungkin analoginya sederhana. Ketika ada perusahaan membuka lowongan pekerjaan, diterima karyawan, tapi gajinya itu nggak dijelaskan, ya, berapa rupiah, berapa ratus, berapa juta, enggak dijelaskan. Yang penting pekerjaannya bagus, profesional, amanah, pokoknya itu, hanya itu aja. Akhirnya namanya tidak menjelaskan, tidak dijelaskan itu gajinya. Itu ada yang kerjanya asal-asalan, kadang datang kadang enggak. Ada yang kerjanya yang penting ada bos baru dia kerja, enggak ada bos dia enggak kerja. Lalu terakhirlah diseleksi, oh ada orang yang karena dia kerja sebaik mungkin, itu yang mendapatkan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar gaji, dapat bonus juga. Allah bahkan diterima menjadi karyawan tetap. Siapa dia? Hamba Allah yang sungguh-sungguh menjalankan puasa. Nah itulah makanya as-saumul li wa ana azim. Puasa itu untukku. Jadi gak dijelaskan gajinya berapa, pahalanya berapa. Jadi untuk Allah. Apa maknanya? Semakin kita melaksanakan puasa dengan kesungguhan, semakin kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan dalam beragama kecuali ikhlas dalam menjalankannya. Puasa itu mengajarkan supaya kita ikhlas. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Bi barakati wa karamati wal mu'jati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin ya Allah wal sahabati Rasulillahi ajma'in a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabbana ampuni seluruh dosa kami dari hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, istri kami ya Allah, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Ar-Rahmat, seluruh dosa kaum muslimin muslimat mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat ya Allah ya Rabbana karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, terima ruku sujud salat kami, terima ya Allah puasa kami, tarawih, tadarus, i'tikaf kami, terima ya Allah zakat, infak, sedekah kami, terima ya Allah haji, umrah kami, terima ya Allah segala aktivitas kebaikan ibadah kami ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Di akhir Ramadan karuniakan kepada kami semua ya Allah meraih Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina ya Allah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa ya Allah. Hancurkan Israel laknatullah alaih ya Allah ya Rabb. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.